Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Huda Ngadi Mulya yang dirahmati Allah, masih tentang Nabi Yakub nggih Bapak Ibu, yang selama 20 tahun ikut tinggal bersama pamannya Sahlaban namanya, sekaligus juga bekerja bahkan berumah tangga dengan 4 istri, 12 anak laki-laki ditambah 1 anak perempuan. Kalau saya gabungkan versi Quran dengan versi Bible, kalau misalnya saat itu sudah ada akikah, berarti wedhuse pinten niku? Selawe nggih. Lanang kan wedhuse loro, anak lanange 12 24 tambah 1. Ya sikalah karo Kurawa. Kurawa iki wedhuse pira nek akikah niku? Kalau ada syariat berpuasa, tentu istrinya enggak pada puasa. Nah, pada hamil terus menyusui 2 tahun kalau sudah ada syariat ketika itu. Setelah kira-kira 20 tahun Bapak Ibu, Nabi Yakub ingat dan merasa bersalah. Jadi seperti hukum karma, ingin minta maaf kepada kakaknya yang bernama Al-Is atau Ais atau Esau. Maka temui pamannya dan bermampitan sekaligus minta bayarannya selama 20 tahun bekerja. Jadi bayarannya tidak langsung berbulan seperti kita, tidak, ditumpuk-tumpuk sama pamannya, ditabung. Kebetulan ini pamitan Yakub terus dibayarkan. Maka bayarannya luar biasa Bapak Ibu. Kalau mungkin sekarang dirupiahkan bisa jadi sampai miliaran. Itu berupa emas dan perak. Masih ditambah hewan-hewan, kuda jantan, onta jantan, keledai jantan, bahkan sampai 250 biri-biri. Banyak sekali, memang kaya raya ini. Semuanya dikasihkan. Sahlaban tidak tahu kalau Yakub punya niat akan kembali menemui kakaknya. Padahal dulu kan kakaknya mengancam, bahkan punya dendam dan bersumpah akan membunuh Yakub setelah bapaknya Nabi Ishak meninggal. Tapi Yakub nekat karena ternyata 20 tahun tidak membuat senang, malah gelisah, merasa bersalah seperti kena hukum karma. Maka sebelum berangkat, Sahlaban berpesan kepada Yakub, "Wahai keponakanku, sudah cukup ya, tidak perlu menikah lagi." Nah, maka kata-kata paman Sahlaban inilah yang membatasi adanya poligami. Cukup tempat saja, tidak berlebih. Dan jagalah, didiklah anak-anakmu. Kalau bahasa kita, jangan sampai berantem. Jadi Yakub ini nanti menjadi figur bagaimana susahnya mendidik anak-anaknya yang laki-laki 12, 1 perempuan, ternyata sulit sekali. Maka dipersiapkanlah pemberangkatannya menuju ke kediaman aslinya untuk menemui kakaknya yang bernama Esau. Setelah siap, Nabi Yakub memerintahkan kepada para budak dan pelayannya. Jadi Yakub juga punya budak, cuma pelayan. Diminta berangkat duluan dengan membawa hewan-hewan tadi yang begitu banyak, sementara Yakub bersama istri dan anak-anaknya menyusul akan mampir dulu. Kelingan boten Bapak Ibu mampir kemana?
Dulu Yakub pernah berjanji ketika perjalanan berangkat ke Sahlaban dari Palestina menuju Irak di kota Paddan Aram, kan sempat mampir istirahat sampai tertidur di atas batu dan batunya menjadi bantalnya. Ketika itulah Yakub bermimpi berbicara dengan Allah. Apa pembicaranya kalau kita masih ingat? Allah akan menjadikan tempat tidurnya Yakub menjadi kerajaannya. Batunya akan menjadi singgasananya dan Allah akan mengkaruniai keturunan yang begitu banyak. Ingat itu, maka Yakub akan mampir dulu menemui batunya tadi, karena batunya sempat ditandai, sempat ditulisi, besok kalau aku sukses, kalau bahasa kita, aku akan mampir di tempat ini. Jadi budak dan pelanya berangkat duluan, Yakub mampir di sini. Yang mana dulu ini? Budak-budaknya, pelanya sampai ke rumah kakaknya Yakub, Esau. Maka Esau bertanya, ini hewan piaranya siapa yang begitu banyak? Budak-budak Yakub ini mengatakan, kalau ini adalah milik budakmu. Siapa budakmu? Yakub. Jadi Yakub minta pesan kepada para budak dan pelayan, kalau ditanya, aku adalah budakmu, budaknya Esau, padahal adiknya. Apa tujuannya? Agar bisa meredam dendamnya. Kan dulu punya dendam ingin membunuh. Itu tujuannya minta maaf biar diampuni. Maka katakan saja, inilah hadiah-hadiah dari budakmu. Maka diterima hadiahnya. Nah, sekarang kita ke Yakub dulu. Ketika Yakub sampai di tempat dulu pernah beristirahat, tempat itu sudah ditempati oleh seorang raja dan pasukan-pasukannya yang bernama Raja Saljam. Minta upeti, kalau memang mau menempati di sini bayar upeti. Nabi Yakub tidak mau, maka terjadilah pertempuran, perkelahian antara Nabi Yakub dengan Raja Saljam dan pasukannya. Bisa ditebak Bapak Ibu kira-kira yang menang siapa? Ya Yakub, kan kemarin Yakub juga mengalahkan Allah, mengalahkan malaikat itu. Dalam kitab Tanah luar biasa ya, Allah saja dikalahkan, malaikat Israel saja dibanting itu. Dan ketika malaikat Israel jatuh mengenai pinggangnya, punggungnya Yakub, maka Yakub kena tulang ekornya sehingga Yakub menjadi buta. Ini di dalam kitab Tanah, kitabnya orang-orang Yahudi. Dan memang kenyataannya terganggu pandangannya sampai buta. Jadi nanti ada dua alasan kenapa Nabi Yakub buta. Yang pertama ini kejatuhan malaikat, ini menurut kitab Yahudi Tanah. Tapi nanti juga ada sebab musabab kenapa Nabi Yakub buta. Sabar ya. Pertarungan ini dimenangkan oleh Nabi Yakub, maka sejak itulah tempat itu menjadi tempat kekuasaannya Yakub. Jadi pas mimpinya, kalau memang yang memberitahu Allah kan nggak pernah meleset itu. Nah, setelah Yakub memenangkan pertarungan ini, hendak melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kakaknya, tiba-tiba kakaknya sudah ada di depannya. Jadi kakak jedul, tiba-tiba sudah di depannya itu. Langsung saja Yakub memeluknya, merangkul, memegang kakinya sembari bersujud. Mungkin maksudnya tidak menyembah, tapi menghormati sebagai adiknya kepada kakaknya, apalagi minta maaf agar diampuni, dimaafkan kesalahannya. Karena 20 tahun gelisah ini. Maka sejak saat itulah terjadilah perdamaian, rukun kembali Yakub dengan kakaknya yang dulu pernah marah besar, bahkan dendam ingin membunuh Yakub kalau bapaknya sudah meninggal. Itu kisahnya Bapak Ibu, ya. Pertikaian, permusuhan kakak beradik. Esau sendiri sebenarnya sudah nggak mikir lagi tentang hak sulung anak pertama apa, karena memang bagi Esau itu nggak jadi masalah, yang penting bisa makan ketika itu. Nah Bapak Ibu, akhirnya membuat satu komunitas di tempat itu, okay, saking kaya rayanya, hartanya banyak, maka Yakub punya inisiatif membangun tempat peribadatan.
dan sangat terkenal sekali sampai sekarang ini Bapak Ibu, yang namanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita pernah ingat kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail membangun Masjidil Haram, rumah Allah, Baitullah di Mekah, nah, sekarang di Palestina ini Nabi Yakub dan sempat juga bapaknya masih hidup juga datang ikut membantu membangun Masjidil Aqsa. Ini sangat masyhur dan tempat yang sangat dimuliakan. Dua tempat ini diabadikan di dalam Quran. Di dalam surat Al-Isra juga ada, surat yang ke-17 ayat pertama ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail. Masjidil Aqsa dibangun oleh anaknya Nabi Ibrahim bernama Ishak bersama cucunya bernama Yakub atau anaknya Ishak. Luar biasa Bapak Ibu, keluarga Nabi membangun rumah suci yang sampai sekarang dimuliakan Allah. Masih ada waktu ya? Kita tambah sedikit. Dari 12 anak itu nih Bapak Ibu, kira-kira kalau terjadi pada diri kita repot boten ngomongnya Bapak Ibu? Repot sekali ya? Apalagi sekarang sudah pada sekolah, dulu mungkin nggak sekolah itu. Dan tragedi belum selesai Bapak Ibu. Dilalah kersane Gusti Allah, Nabi Yakub dari 12 anak itu, dari 4 istri yang sangat dicintainya itu meninggal ketika Yusuf dan Bunyamin masih kecil itu ya, sekitar masih bayi, itu masih kecil. Istrinya bernama Rahel atau Rohil, istri yang sangat dicintainya, yang namanya cinta pertamanya di situ. Ya, dinikahi kedua, tapi memberikan anak yang keempat, yang terakhir, anak yang ke-11 dan 12, Yusuf dan Bunyamin meninggal. Maka sedih pula Yakub ini. Tapi dengan meninggalnya istri yang tercinta ini, kecintaan terhadap Yusuf dan Bunyamin makin menjadi-jadi, sehingga membuat saudara-saudara yang lain cemburu itu. Termasuk istri pertamanya yang bernama Lia juga cemburu. Nah, maka sembunyi ataupun terang-terangan tetap kelihatan permusuhannya. Apalagi anak yang lain sudah gede-gede. Anak dari istri pertama, Laya itu kan anaknya 6 laki-laki semua udah gede-gede Bapak Ibu. Yang namanya Lewi sudah dewasa, apalagi yang namanya Yehuda. Ini kakak yang paling jahat, ini namanya Yehuda ini. Cemburu. Kenapa yang disayangi, yang dicintai di alam-alam justru malah yang paling kecil? Sebenarnya sangat wajar, orang ibunya sudah meninggal. Tentu kasihan kepada anak, apalagi masih kecil. Yusuf masih bayi sampai tumbuh masa anak-anak, sangat dicintainya. Apalagi Bapak Ibu, pada suatu malam Yusuf cerita kepada bapaknya, kepada Yakub, bermimpi. Mimpinya tidak main-main Bapak Ibu. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud menyembahnya. Mimpinya ini ada di dalam surat Yusuf Bapak Ibu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Banyak ahli tafsir yang menerjemahkan berbagai macam variasi. Yusuf melihat ada 11 bintang. 11 bintang ini siapa? Dugaannya saudara-saudaranya. Kan anaknya 12. Yang 11 itu ya saudaranya. Siapa betul nama-namanya? Ruben, Simon, Lewi, Zebulon, Naftali, dan Gad, Aser, sinten malih. Ini masih kurang baru 9 ini. Bunyamin masih kurang lagi.
Issachar, Yehuda 11 itu. Jadi 11 bintang itu saudara-saudaranya. Matahari, nah matahari siapa ini? Ulama menafsirkan Nabi Yakub sebagai mataharinya. Ada juga yang menafsirkan, tapi ini belum terjadi, esok hari suatu ketika ada raja yang akan memungutnya dan menghormatinya. Ada juga yang menafsirkan perdana menterinya yang menyembah Yusuf, takluk ya, bahkan memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Ini kan misteri ini ya, karena mimpi kan belum terjadi ini. Bulannya siapa? Ada juga yang menafsirkan saudara yang perempuan yang bernama Dina, atau juga ibunya yang bernama Ribka, istrinya Nabi Ishak ya. Itu yang mungkin ditafsirkan sebagai bulan. Itu diceritakan Bapak Ibu dengan polosnya, namanya anak kecil ya, usia 4 tahun, jadi sudah mulai bisa berjalan, cerita dengan lugunya. Bapaknya pesan Yakub, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, namanya anak. Ya seperti anak kita nonton film Superman, ya cerita Spiderman, ya cerita. Anak-anaknya, saudaranya tahu semua, maka kebenciannya semakin mendalam, bahkan semakin tinggi, dan mereka sering bermusyawarah tanpa Yusuf ingin mencelakakan bagaimana caranya biar kecintaan terhadap Yusuf berkurang, kembali kepada saudara-saudara yang lain. Ini tokoh utamanya Yehuda ini, anak yang paling besar dari anaknya istri pertama Laya. Yang lain diajak bermusyawarah bagaimana cara membunuhnya. Ada yang usul kita bunuh secara langsung saja, dihantam apa ditusuk dengan pedang. Ada juga kita bunuh secara tidak langsung, disakiti atau dibuang kemana. Itu ketika rapat seperti itu, Yusuf itu dengar itu. Yusuf mendengar, oh, mau membunuh saya, mau menusuk saya mau dibuang kemana. Adapun cara yang ketiga, dibuang ke dalam sumur. Ini rencananya ini. Bagaimana caranya? Ya caranya kita berpura-pura. Maka diatur satu strategi, mencari binatang, disembelih, bajunya diciprati darahnya binatang tadi. Karena kebetulan Nabi Yakub buta, ini pandangannya terganggu, jadi tentu tidak bisa melihat kejadiannya. Cuma mungkin baunya masih, kan sempat curiga itu Yakub, kalau memang darahnya Yusuf tapi kok baunya darah binatang, sempat curiga juga itu. Tapi kan sebelah saudara Yakub sampai memohon minta maaf, ya berpura-pura acting. Nah ini Bapak Ibu, ciri-ciri orang Yahudi itu memang pinter acting, itu berpura-pura dengan berbagai cara untuk mengelabui itu. Sampai akhirnya Yakub percaya tidak percaya, akhirnya juga berpisah dengan Yusuf, di mana Yusuf diceburkan ke dalam sumur yang dalamnya dari atas sampai tidak melihat dasarnya. Itu sumur air payau. Yakub raja Bapak Ibu, punya kekuasaan, maka seluruh penduduk negeri itu disebarkan mencari Yusuf. Sebenarnya Bapak Ibu, penduduk pun sudah curiga, karena semua tempat sudah disisir, Yusuf tidak ketemu. Tinggal satu tempat yang belum didatangi, yaitu sumur air payau. Sehingga ketika penduduk hendak mendekati sumur itu, 11 saudaranya mengatakan, saya sudah sampai sana, tidak ada Yusuf. Terus nggak jadi. Nah ketika orang-orang nggak jadi, 11 saudaranya datangi ke sumur itu. Ternyata Yusuf masih ada di dalam, tapi kan tidak kelihatan, sangat dalam sekali. Sumurnya sumur tua, sumur tertutup, sumur mahjubun namanya, sumur air payau. Tapi terjadi komunikasi, kalau Yusuf masih ada di dalam, bagaimana cara mengeluarkannya ya sangat sulit sekali, sudah terlanjur dicaturkan itu. Dan di dalam sumur Bapak Ibu, sumurnya tidak sumur seperti kita, ada airnya tapi ada daratan sekelilingnya. Nah ini kan sudah 20 menit Bapak Ibu, sampun ya, nganjang maling ya. Ini sudah beralih ke Nabi Yusuf ini, tapi Nabi Yakub masih hidup ya. Jadi ada beberapa nabi dalam waktu yang bersamaan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, saya putus, daripada saya lanjut nanti malah sampai jam 12. Mohon maaf.
Mari kita tutup pengajian malam ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.